Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Rekan trader, memasuki akhir minggu, kita disuguhkan lagi dengan data-data yang sangat luar biasa kemarin. Tapi pergerakan data itu membuat bagaimana pasar bergerak dengan sangat luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana kejatuhan yang terjadi pada gold, ya, akibat berita yang terjadi kemarin membuat dolar Amerika juga mulai merangkak lebih tinggi lagi. Inilah yang akan menjadi topik tema yang akan saya buat. Selalu tiap hari tema saya lebih banyak ke emas karena emas ini merupakan aset yang memang digandrungi oleh para trader semuanya dalam bertrading. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam tema harian, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari ini. Kita lihat bersama rekan trader. Apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin, Apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin bisa dilihat dengan jelas oleh rekan trader semuanya bagaimana indeks dolar Amerika kemarin mengalami penguatan yang sangat signifikan. Dia naik sampai di posisi 105,239. Nah, di sekitaran situlah 239 ya. Nah, setelah penguatan yang signifikan hari ini dia terjadi gap, tapi dia kembali naik lagi ke posisi yang paling tertinggi. Nah, untuk euro Uncle Sam dolar, kita bisa lihat bahwa kemarin euro Uncle Sam dolar itu mengalami pelemahan yang signifikan dan dia melemah sampai di level 1.0336. Begitupun juga pound sterling USD turun sampai di level 1.27376 ya. Walaupun kemudian ditutup di posisi 1.276. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold pada hari kemarin, bagaimana gold ini dia mengalami pergerakan yang signifikan, sempat naik dia di posisi 2327, tapi akhirnya dia turun juga, rekan trader, sempat menyentuh level 2296. Seperti tema yang saya bilang kemarin bahwa dia akan mencoba menembus 2300 dan memang dia turun lebih rendah. Setelah itu dia merangkak naik dan ditutup di posisi seputaran 2303 ya. Sedangkan untuk USD yang Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa sangat sempit pola pergerakan yang terjadi. Dia sempat naik di posisi 157.200, tapi kemudian dia bisa turun lagi di posisi 156.590 dan ditutup di seputaran 156.987. Nah, sedangkan untuk tema harian kita pada hari ini, saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, adalah penguatan emas menuju 2317 di akhir minggu ini. Nah, ini tema yang sangat luar biasa. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kemarin emas bisa jatuh keluar dari level 2300. Bayangkan ini udah sampai di 2296. Ini adalah pelemahan yang sangat signifikan dan ini sesuai dengan tema yang saya angkat pada hari kemarin. Sedangkan untuk hari ini saya memprediksikan bahwa emas ini perlahan namun pasti dia akan mencoba naik ke posisi 2317 dan tema ini rekan trader bisa lihat di tulisan yang saya buat di salah satu media ya. Rekan trader bisa lihat tulisan ini, rekan trader bisa baca di prediksi saya di FX Street ya. Rekan trader bisa buka FX Street, di sini ada analisanya Maurice Watimena ya. Nah, di sini saya memprediksikan bahwa ya, emas ini akan mencoba naik, judulnya sama ya. Penguatan menuju 2317 ya. Dan sini saya bisa lihat bahwa emas ini akan mencoba naik sampai 2317 dan kalau kita lihat di platform, perlahan namun pasti emas ini sedang menuju ke arah tersebut. Sekarang dia sudah berada di 2314. Saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan naik lebih tinggi lagi, minimal sampai ke 2317 atau
dia akan mencoba sampai di level 2320. Dan ini juga rekan trader, kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini juga tidak bisa kita pungkiri bahwa ini salah satu faktor yang terjadi karena pasar benar-benar bereaksi terhadap data yang dikeluarkan oleh The Fed. Walaupun kita bisa lihat bahwa hawkish lebih menjadi tujuan utama oleh The Fed, akan tetapi dot plot yang dikemukakan oleh The Fed, terutama Jeremy Powell, menyatakan bahwa pelemahan tingkat suku bunga pada tahun ini hanya satu kali. Artinya kalau hanya satu kali, dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa terhadap emas, tapi dalam batasan. Karena kalau pemangkasan tingkat suku bunga kan artinya kan dolar akan melemah, emasnya akan menguat. Akan tetapi banyak yang memprediksikan awalnya pemangkasan tingkat suku bunga akan terjadi 2 kali, tapi rupanya dikemukakan oleh The Fed, Jerome Powell, bahwa hanya terjadi satu kali, sehingga penguatan akan tetap terjadi, tapi tidak sebombastik kalau pemangkasan tingkat suku bunga ini sebesar 2 kali. Oleh karena itu, menurut analisa saya, emas sekarang sedang berjuang kembali lagi ke zona 2350. Saya tahu bahwa memang 2350 itu masih sangat perlu kekuatan ekstra yang sangat luar biasa, ditunjang juga dengan kondisi politik, misalnya terjadi peperangan atau yang lain-lainnya. Ini bisa menyebabkan emas naik ke level yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi saya tetap memprediksikan bahwa emas punya peluang besar untuk naik ke posisi lebih tinggi lagi, minimal 2350 bisa dicapai oleh emas dalam beberapa minggu ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada saat ini. Dan sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, kita bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini mempunyai peluang naik bullish. Dan saya memprediksikan ya memang dia akan sedikit bullish rekan trader. Prediksi saya minimal dia bisa sampai di titik yang paling, masih bisa ya, tertinggi masih bisa lah sampai di 105.204. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali balik lagi di 104.841 ya. Nah, ini dia adalah arah yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk euro uncle sum dolar? Kita lihat bersama-sama. Untuk euro uncle sum dolar, rekan trader, pergerakan yang terjadi pada euro uncle sum dolar hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini euro uncle sum dolar benar-benar terpelanting, ting. Nah, dia akan mengalami pelemahan dan saya memprediksikan dia akan jatuh paling terendah itu di posisi 1.06923. Hati-hati pembalikan arah dan dia bisa kembali lagi ke level 1.07447. Nah, ini dia pergerakan yang bisa terjadi pada euro uncle sum dolar. Bagaimanakah pound sterling uncle sum dolar? Kita lihat. Untuk pound sterling uncle sum dolar, rekan trader, kita bisa lihat dengan seksama bahwa pound sterling uncle sum dolar seperti euro uncle sum dolar mengalami pelemahan yang luar biasa, terpelanting ting, dan saya bisa bilang bahwa dia ini akan terpelanting sampai titik yang paling terendah menurut saya itu di posisi 1.27065. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi 1.27595. Nah, di sini arah pergerakannya ya. Oke, selanjutnya untuk emas, elektronik emas atau gold. Kita lihat. Untuk gold, emas, elektronik emas ya, elektronik emas ya. Kita bisa lihat bahwa emas terbang tinggi mengangkasa, sudah menembus 2317. Yes. Dia menembus 2317 seperti prediksi saya, dan saya berasumsi bahwa dia akan coba naik terus sampai di posisi tertinggi 2320. Itu adalah prediksi saya. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke posisi terendah di posisi 2305. Nah, ini dia. Oke, ini dia.
Jadi yes, prediksi saya tembus. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama bahwa USD Yen Jepang hari ini, kita akan lihat bahwa pola pergerakan pada USD Yen Jepang hari ini dia benar-benar mengalami kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi sekarang dia sudah putar balik, siap-siap meluncur turun ke bawah. Saya memprediksikan bahwa dia udah sampai lah di posisi tertinggi. Dia akan siap-siap meluncur. Dan peluncuran dia itu bisa sampai di level 156.999. Oleh karena itu nilai tertinggi dari USD Yen Jepang dari sini sampai sini, dari 156.999 sampai 158.247. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke rekan trader semuanya, sekarang coba saya lihat dulu kalender ekonomi. Nah, untuk kalender ekonomi hari ini, kita bisa lihat bahwa kalender ekonomi harap diperhatikan. Hari ini akan ada laporan kebijakan moneter pada pukul 22.00. Ini harap juga diperhatikan karena akan bisa membuat goncangan lagi pada emas atau pada dolar. Ya, harap diperhatikan. Oke. Bapak Ibu semuanya, rekan trader Indonesia, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa, 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan hadir lagi di acara webinar. Dan tema kita minggu ini adalah tentang dibalik analisa teknikal. Nah, ini dia. Oke, Bapak Ibu, rekan trader, demikianlah prediksi kita hari ini. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.